Peggy yang Ini yang jawab, yang jawab. Ini tim saya. Silakan Mbak. Ya, Nanti baru di closing Peggy yang mengajukan yang pra peradilan. mengajukan pra peradilan. Ya, Bentar saya ya, Ki, pikir ya. itu Bentar ada ya. hak setiap orang yang ditersangkakan, kan begitu kan? Ya, ketika dia menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penetapan tersangka dia adalah keliru, ya dia diperbolehkan untuk mengajukan pra peradilan. Tapi kita harus memahami bersama, kan gitu. Pra peradilan ini poinnya hanya di penetapan tersangka, tidak bisa masuk kepada pokok perkara. Tidak bisa kita dalilkan bahwa Peggy ini bukan pelakunya. Ketika teman-teman PH dari Peggy dalam gugatannya, saya memang belum baca gugatannya, tapi dari beberapa statement pengacaranya, saya simpulkan bahwa poin gugatan mereka itu isinya menyatakan bahwa Peggy ini bukanlah tersangka yang sebenarnya. Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Perong, kan itu kan gitu. Saya pikir itu tidak masuk dalam ranah pra peradilan. Saya yakin, ya kalau boleh dibilang nggak boleh 100%, nanti terlalu sombong. Saya yakin 90%, bahkan 99% ini pasti akan ditolak. Karena gugatan mereka itu masuk kepada pokok perkara. Ini aja sebenarnya, sesederhana alasan ini. Jangankan sampai kepada materi pembuktian mereka. Materi gugatan mereka aja bukan materi yang pokok pada pra peradilan gitu. Itu pasti akan ditolak. Itu aja untuk. Tapi lihat kan katanya sampai dihubungi ayah Eki untuk jadi kuasa hukumnya agar Peggy ini jadi tersangka di masa katanya. Saya meyakini bahwa itu informasi yang tidak benar. Oke, saya meyakini itu informasi yang tidak benar karena memang kondisi hari ini ayah Peggy itu sedang sedih, ya kan? Ayah Eki itu sedang sedih, ya kan? Pak Rudiannya sedang sedih. Bayangkan aja, Eki ini anak satu-satunya, ya kan? Tiba-tiba mendapat musibah, meninggal kan begitu. Tiba-tiba diisukan bahwa dia yang membunuh, ya kan? Kemudian dia diisukan lagi dia yang merekayasa penetapan tersangka ini semua. Diisukan lagi kemarin, mohon maaf, ketua kami Bang Oto menyampaikan bahwa Pak Rudiana yang menangkap para tersangka ini, kan gitu kan. Ini kan informasi-informasi yang keliru sebenarnya yang disampaikan halayak ramai, netizen dan juga tim-tim penasehat hukum, kan begitu. Karena kalau dibaca dari putusan, dipahami secara detail perkara ini sejak pertama kali bagaimana Pak Rudiana ini bersikap atas kematian anaknya, tidak ada penangkapan yang dilakukan. Murni adalah bentuk, ini kan kejadian tanggal 27, kita harus memahami bersama. Tanggal 27, kemudian tanggal 28 pihak dari kepolisian, dalam hal ini Satlantas, menyatakan bahwa ini murni kecelakaan, ya kan? Tetapi di tanggal 28 itu, ketika memandikan jenazah atau ketika melihat kondisi anaknya, dia meyakini ini bukan kecelakaan gitu. Atas dasar pikiran beliau sebagai polisi yang juga memang pernah menjadi penyidik, muncul intuisi, saya harus mencari kebenaran terhadap kematian anak saya gitu. Dan teman-teman boleh lihat laporan yang disampaikan oleh Pak Rudiana itu tanggal 31. Artinya memang ada space waktu. Beliau mencari tahu informasi ini. Beliau tidak menduga-duga. Artinya fakta-fakta dia kumpulkan semua. Oke, jadi gini. Terkait dengan pernyataan Pak, saya coba cross check tadi. Ya. Itu nggak benar. Dasarnya gampang aja. Pak Rudiana itu Polri aktif, harus izin pimpinan dia, karena kasus ini melibatkan internal kepolisian. Jadi yang namanya pengacara segala macam itu nggak ada kebenarannya. Ya, justru kalau Pak Rudiana itu milih pengacara itu sudah didorong-dorong ke saya, tapi kami malah sedang berpikir gitu, karena biarkan beliau ada di situ supaya dia jernih. Oke, silakan.